Di tanah Bali yang damai, kabut turun tanpa suara. Desa-desa sunyi, tapi langit seperti menyimpan rahasia kelam. Di sana kerajaan, seorang ratu menyimpan luka dalam diam. Ratu Mahendradatta, ibu Raja Airlangga, dituduh mempelajari ilmu hitam. Ia diasingkan bukan karena jahat, tapi karena ketakutan para lelaki. Di dalam pengasingan, luka batin itu berubah menjadi kutukan. Ia bersumpah membalas dendam pada kerajaan dan seluruh keturunannya. Sejak saat itu, ia tidak lagi dikenal sebagai ratu, tapi Rangda. Ilmu hitam pun ia dalami, memanggil leak dan roh kegelapan. Dari tubuh dan pikirannya, lahirlah kutukan yang tak bisa dihapus. Airlangga tumbuh menjadi raja besar, tapi bayangan ibunya terus mengintai. Rakyat mulai mengeluh tentang penyakit, kematian, dan kegilaan massal. Para pendeta tahu, ini bukan bencana biasa, ini kutukan Rangda. Di tengah malam, leak mulai menari di antara api. Bayi hilang, ternak mati, pohon-pohon meranggas dalam semalam. Rakyat memohon agar penjaga kuno bangkit dari tidurnya. Maka dari dalam hutan, makhluk cahaya itu datang. Barong, roh pelindung, pemimpin roh-roh putih. Rangda tahu, waktunya telah tiba untuk berperang. Dua kekuatan abadi pun bertemu, bukan untuk menang, tapi menjaga keseimbangan. Pertempuran itu bukan sekadar fisik, tapi benturan kekuatan gaib. Rangda melambaikan tangan, menciptakan pusaran angin hitam. Barong menapak maju, bumi pun bergetar setiap kakinya menyentuh tanah. Rangda memanggil roh leak, berputar mengitari tubuhnya. Dengan kekuatan putihnya, Barong mengeluarkan cahaya dari mulutnya. Dua kekuatan saling dorong, langit pun berubah warna. Rangga tertawa keras, tanah retak di bawahnya. Barong mengaum, suara gaib menggema ke seluruh hutan. Rangga terbang melayang dengan aura hitam membentuk sayap. Tapi Barong meloncat dan menabrak pusaran kegelapan itu. Ledakan gaib membuat seluruh hutan bergetar. Rangga jatuh ke tanah, tapi bangkit dengan senyum mengerikan. Ia mengubah tubuhnya menjadi lebih besar dan menyeramkan. Barong tidak gentar, malah tubuhnya semakin bersinar. Pertempuran terus berlanjut hingga kabut berubah merah darah. Rangda mencoba menyerang dari belakang, tapi Barong berbalik cepat. Barong membenturkan kepala ke dada Rangda hingga terpental. Rangda jatuh, namun dari mulutnya keluar asap hitam pekat. Barong mencoba menetralisir asap itu dengan cahaya sucinya. Akhirnya, tubuh Rangda melebur bersama kabut gelap. Namun, roh Rangda tak pernah benar-benar lenyap. Barong berjalan perlahan kembali ke hutan asalnya. Dia tahu, ini bukan kemenangan, tapi penjagaan keseimbangan. Di desa, para pendeta merasakan ketenangan kembali turun. Namun mereka tetap berjaga, sebab kegelapan bisa datang kapan saja. Legenda ini terus diwariskan turun-temurun. Dalam tari Barong dan Rangda, pertempuran itu terus dihidupkan kembali. Tapi yang tidak semua tahu, itu bukan sekedar tarian. Itu adalah pengingat bahwa terang dan gelap selalu berdampingan. Dan selama dunia berputar, mereka akan terus bertarung. Dalam senyap, Barong kembali tidur di hutan suci, dan Rangda menunggu dalam bayang-bayang malam. Cerita ini bukan mitos, tapi cermin kehidupan. Karena dalam setiap hati manusia selalu ada pertarungan itu. Kebaikan dan keburukan adalah dua sisi yang sama. Dan tugas kita menjaga mereka tetap seimbang.
karena jika tidak, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan. Itulah warisan Barong, itulah kutukan Rangda. Pertempuran mungkin berakhir, tapi kisah mereka abadi. Dan disinilah kita di tengah-tengahnya.